Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, mari langsung saja kita ke videonya. Iya enak, damai, tentram. Saya tanya, Ramadan kemarin enak nggak? Enak kan? Ya. Damai, tentram, aman. Ya, fokus ibadah. Kita orang lagi fokus ibadah Ramadan, fokus ngajar. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI, biadab, bangsat, siapa namanya? Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI, biadab. Orang-orang lagi ibadah. Saya udah nggak mau ceramah keras apa segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana Lebaran, ya. Tiba-tiba muncul si bangsat satu ini, muncul si biadab satu ini, saudara-saudara. Dengan enaknya congor. Saya selama ini pernah nggak dia mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru kami, guru saya. Saya dulu mondok di Al Khairat. Saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsat ini, ya. Si Fuad, ya, cucunya Warsina ini, Gerwani PKI ini. Yang dihina sama dia itu guru tua, ulama besar, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam. Beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana, beliau bangun Al Khairat. Sampai sekarang Al Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, tidak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan pribumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Al Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Saudara-saudara, kau tahu di akhirat ketika Allah menimbang darah syuhada, ya, itu berjuang mati di jalan Allah, darah itu ditimbang dengan tintanya ulama. Tinta ulama di sisi Allah, tinta ulama lebih berat daripada darahnya syuhada yang berjuang di jalan Allah. Jadi saya tanya, semua jawab. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, beliau ulama besar bukan? Jawab, ulama besar bukan? Ulama besar bukan? Wali besar bukan? Wali besar bukan? Saudara-saudara, kita orang itu kebanyakan orang-orang awam. Kalau di daerah Palu, ya, di daerah suku-suku yang biasa, suku-suku pedalaman, itu semua di Ternate, di daerah Ambon, di daerah Tarakan, masyarakat Indonesia Timur, semua rumah, ibarat kalau di Jawa, ya, kalau di Jawa ditaruh ada fotonya Kiai ini, ada foto Habib ini. Kalau di sana, di Jawa Timur, di mana? Indonesia Timur, kebanyakan cuma satu. Apa itu kebanyakan? Cuma taruh fotonya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Semua rumah, bahkan rumah Kristen ada yang ditaruh foto guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus, beliau pernah bikin syair. Dengarkan, ikuti saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin laha ramzu izin wa ramzu izina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, simbol keagungan kita, bangsa Indonesia, adalah merah dan putih. Itu syairnya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, ini si Fuad bangsat siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta baik enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina,
dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Apa? Diapain? Carok. Carok. Kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau-beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya nggak udah urusan, siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis mau siapa? Iblis mau jenderal, nggak ada urusan. Saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam, ya. Maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara, ya. Lidah saya bukan cuma di lidah, nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong, maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana, siap berangkat ke sana, siap berangkat ke sana, siap kita berjihad, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah iya. NU sama habaib mau dipisahin, gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya, saya punya nenek orang Sanger, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sanger, nenek saya orang Sanger, ada turunan Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, betul, betul. Fuad merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Kita tidak akan tinggal diam, kita akan lawan, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang keras, siap lawan PKI, siap lawan antek-antek PKI, siap bumi hanguskan PKI, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul. Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi, ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul, betul. Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada kita urusin? Pernah nggak? Nggak pernah. Terserah. Gak pernah kami urusin. Kau mau hina, mau caci, mau maki kami dengan apapun, gak ada urusan. Tapi Fuad, si bangsat biadab satu ini salah lawan.
yang dihina guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nggak usah deh jauh-jauh ke Palu, nggak usah. Coba tes, main-main aja ke Sampang. Kira-kira jadi apa? Hah? Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Iya. Jadi abu. Udah gitu katanya begini, kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah, habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Tunggu-tungguin nggak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang, kita tolak Bahar bin Smith, saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 masih kecil-kecil, nggak ada yang datang. Akhirnya apa saya bilang begini, kalian mau ancam saya, ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya, saudara-saudara. Makanya ya, sekarang saudara-saudara sekalian, kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI, betul? Kalau polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat. Kalau umat yang bergerak sendiri, betul. Udah nggak ada urusan. Ya, kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang ar-rasikhuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian, betul. Tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami para habaib, kami ada urusan, terserah kalian mau hina, mau caci, mau maki-maki, silahkan saudara-saudara. Demi Allah, kami bagaikan kayu gahru, semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi masyarakat Sampang Madura ya, dan saya serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia, ayo sama-sama kita bersatu, kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan ya. Jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita tidak pernah cari musuh, betul? Ya. Tapi kalau musuh duluan yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, maka haram bagi kita untuk lari, saudara-saudara. Kenapa? Mending mati bersimbah darah daripada diam ketika melihat para ulama-ulama kita dihina. Oleh karenanya, kita sama-sama jaga persatuan. Habaib dan kiai jangan mau dipecah belah. Para ustadz, para habaib, para kiai sama-sama bersatu. Ayomi umat, urus umat, berdakwah, tuntut umat ke jalan yang benar. Begitupun para muhibbin, para pecinta-pecinta kiai, para pecinta-pecinta habaib, para umat semuanya, kita sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah. Jangan kita terpecah belah. Karena kalau kita terpecah belah, akan gampang kita dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga para ustadz, para kiai, para habaib, ya. Dan saya sampaikan juga kepada pemerintah, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, polisi, tentara. Ayo para pemerintah datang kepada para habaib, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para masyayikh, datang ke pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ya. Para pemerintahnya datang ke ulama, ke kiai, datang minta saran gimana. Sama-sama kita bangun ini bangsa, sama-sama kita bangun ini negara, agar ini negara menjadi negara yang makmur, yang jaya, negara yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada negara-negara asing, betul? Yeah. Tidak usah bergantung sama Amerika, tidak usah bergantung sama Cina, betul? Kita Indonesia negara kaya, semuanya kita punya. Ngapain harus kemis-kemis sama negara lain? Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di tanah sendiri. Kita punya segala-galanya, kita punya semua-muanya. Biarkan negara-negara lain yang datang untuk mengemis kepada Indonesia. Jangan Indonesia yang mengemis kepada negara-negara lain. Indonesia harus menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri, negara yang disegani oleh negara-negara yang lain. Itu semua bisa terlaksana kalau pejabat pemerintahnya bergabung, ya, bergabung dengan para ulama, para kiai, para ustadz, para ulama-ulama bergabung sama-sama. Kita bangun bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terus Habib, sekarang kenapa kok nggak bahas pemerintah? Saudara-saudara, dulu kan sudah sering bilang, terakhir saya ceramah di mana tuh? Pokoknya sebelum Ramadan. Kalau ada di mana? Bukan ada. Perhatikan, ya.
Prabowo jadi presiden. Koruptor-koruptor banyak ditangkap nggak? Ya. Jawab. Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Cepat nggak termasuk? Cepat nggak? Janji-janjinya ada yang ditunaikan, ada yang belum. Betul? Betul? Nah, selama presiden, selama Prabowo dan menteri-menterinya pro kepada rakyat, ya, pro kepada rakyat, adil kepada rakyat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka kami akan rakyat dukung 1000%, bahkan nyawa dan jiwa kami akan kami berikan kepada pemerintah yang adil kepada rakyat, saudara-saudara. Ya. Tapi ada tapinya. Ntar dulu. Tapi kalau nantinya presiden dan menteri-menterinya semua ya ingkar janji, khianati rakyat, khianati bangsa, Bahar bin Smith akan terus oposisi, nggak ada urusan. Bahar bin Smith tidak akan pernah ada di lingkaran pemerintah. Bahar bin Smith akan selalu berada di oposisi. Saya kemarin nggak nyoblos, kalian pikir saya kemarin nyoblos? Tidak ada saya nyoblos. Saya nggak pernah nyoblos. Yang benar saya bilang benar, yang salah saya bilang salah. Betul? Ya. Kalau ada orang yang nggak sepemikiran, nggak sejalan, ada benernya, ya saya bilang benar. Ada orang sejalan, sepemikiran, salah, ya saya bilang salah. Tidak akan menghilangkan yang benar, walaupun kebenaran itu datangnya dari orang-orang yang tidak sejalan dan tidak sepemikiran. Betul? Dan tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu datangnya dari orang-orang terdekat, dari keluarga, sahabat, sanak saudara, atau orang-orang yang sepemikiran. Tapi saya sampaikan, kalau nanti pemerintah khianati rakyat, ingkar janji sama rakyat, ya, menyusahkan rakyat, maka saya bersumpah, saya Bahar bin Smith yang akan berada di barisan paling depan demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi Indonesia, demi rakyat yang susah, demi rakyat yang kelaparan, demi rakyat yang menderita. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Sampang saya tanya semuanya, siap bela para ulama, siap bela para habaib, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela NKRI. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Sekali lagi, jadi udahlah, kalian jangan ngomong pribumi ini. Saya juga pribumi, orang sama-sama pribumi kita, betul? Ya. Betul? Ya, betul. Jadi sengaja ini permainan PKI untuk memecah makanya kita jangan terprovok. Kita percayakan aja dulu ke kepolisian, ya. Kalau polisi tutup mata, tutup telinga, ya, polisi biarkan, baru hukum rimba yang berjalan, saudara-saudara. Ya, betul ya? Ya, jadi udah, saya nggak mau bahas-bahas nasab, saudara-saudara. Nggak mau saya bahas nasab, nggak penting buat saya. Yang saya lagi fokus ini si Fuad brengsek nih, ya. Masalah nasab diam saja. Sebab kenapa? Diamnya kami, diamnya saya atas orang-orang yang hina itu suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita sudah menyimak video yang sangat luar biasa, yaitu ceramah dari Al-Habib Bahar bin Smith yang begitu luar biasa, yang begitu semangat dalam menegakkan kebenaran. Seperti yang sudah disampaikan barusan oleh Al-Habib Bahar bin Smith, bahwa kejadian yang saat ini masih berlanjut seperti persoalan nasab. Nah, sekarang timbul lagi soal si Fuad Pleret, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya seperti apa persoalannya, yang dimana si Fuad Pleret ini mengata-ngatain ya kepada guru tua, yang dimana bahwa guru tua ini adalah seorang ulama besar, teman-teman, ulama yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan dakwah di negeri ini, teman-teman ya.
Nah, dengan mudahnya, dengan entengnya si Fuad Pleret ini ngata-ngatain teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya persoalan si Fuad Pleret ini dari nasab sampai ngata-ngatain teman-teman. Itu kalau menurut saya itu sudah apa teman-teman ya, sudah kelewatan teman-teman ya, sudah keterlaluan. Bayangkan seorang guru, seorang ulama besar yang berjasa di Indonesia ini, yang berjasa di bidang pendidikan dakwah ini, dengan mudahnya loh si Fuad Pleret ini ngata-ngatain teman-teman ya. Dan itu bukan tindakan yang terpuji teman-teman ya. Kalau saya pribadi teman-teman sangat disayangkan sekali ya kelakuan si Fuad Pleret ini, bukannya malah menjadi lebih baik atau tobat gitu ya. Ini malah semakin menjadi-jadi teman-teman. Jadi teman-teman mudah-mudahan ya permasalahan ini bisa segera diatasi dan bisa segera diatasi dan cepat ditindaklanjuti teman-teman, agar di kemudian hari tidak ada lagi orang yang seenak-enaknya gitu ya membuat hal atau membuat gaduh seperti ya si Fuad Pleret dan teman-temannya itu loh, seperti si Imad juga itu. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Saya ini masih awam dan ingin membuka pikiran teman-teman semua yang masih pasti masih ada ya teman-teman ya, yang masih pro dengan kelompok-kelompok begal nasab lah. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, bisa membuka pikiran kita semua bahwa hidup ini jangan jangan mencari sesuatu yang sia-sia teman-teman. Masih banyak hal yang kebaikan-kebaikan yang belum kita kerjakan. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga bisa bermanfaat. Baik teman-teman semua, sekali lagi saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.